Coba renungkan diri kita sampai Ramadan ini. Temukan hakikat kehidupan kita. Jangan-jangan selama ini sukses dunianya, Masya Allah, hartanya luar biasa. Ada yang menyebut dengan crazy rich, mobilnya, rumahnya mewah, karirnya sukses, kedudukan tinggi, tapi nggak sholat, nggak punya nilai di hadapan Allah. Anda ilmu tinggi, nggak sholat, nggak ada nilai di hadapan Allah. Jabatan tinggi, nggak sholat, nggak punya nilai di hadapan Allah. Karena itu setan, hadis Muslim nomor hadis 81 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara ibnu adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu faqala wailul li. Di Sunan Ibnu Majah, wailah. Kalau ada anak Adam kemudian baca surat As-Sajdah kemudian sujud dia, setan lalu menepi dan dia menangisi dirinya berkata, celaka aku, celaka aku. Umira ibnu Adam liyasjuda fasajada fadakhala al-jannah ay falahul jannah wa umirtu an asjuda fa abaitu fa alayya an-nar. Anak Adam disuruh sujud, dia sujud, selamat, dia masuk surga. Aku dulu pernah diminta menghamba kepada Allah untuk sujud, aku menolak, maka bagiku neraka. Karena itu hadirin, jaga salat. Karena status ini akan menentukan keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Kata Nabi, perbedaan utama insan beriman yang taat dengan orang yang ingkar di hadapan Allah itu salatnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Idza salahat salahal jasadu kullu, salaha sa'iru 'amali, wa idza fasadat fasada sa'iru 'amali. Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak adalah salatnya. Jika salatnya benar, maka indikator baik untuk semua amal lainnya. Tapi jika salatnya bermasalah, maka ada masalah besar untuk amalan-amalan yang lainnya. Karena itu mari kita tingkatkan salat kita di bulan Ramadan ini. Dan kabar baiknya kami tutup, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis sahih Muslim nomor hadis 700 yang ke-60, Al-Bukhari nomor hadis 1910, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ay wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan puasa ditunaikan dengan iman, sungguh-sungguh, tulus, ikhlas, bermuhasabah, ingat dosa, minta ampun sama Allah, maka Allah berkenan mengampuni semua dosa yang pernah ia kerjakan sampai detik puasa itu. Lihat dirimu, persiapkan jalan hidupmu, lihat kurikulum dan tujuan hidupmu, persiapkan sampai engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bagian takwa itu, hendaklah setiap diri, kata Allah, apalagi insan beriman, melihat dirinya, menata tujuan hidupnya, buat kurikulum hidup yang jelas sampai engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hadirin, kita kembali bertanya kepada Allah, ya Allah, bimbing kami, bagaimana cara memetakan hidup kami supaya benar sampai kembali kepadamu. Tunjukkan kepada kami seperti apa kurikulum hidup yang benar kami titi sampai pulang menghadapmu, sehingga sampai malam ini kita bisa merenungkan. Jangan-jangan sampai detik ini, di malam kita hendak tarawih ini, di Ramadan kesekian dalam episode kehidupan kita, jangan-jangan tujuan hidup kita belum senafas dengan apa yang Allah inginkan, belum terang seperti apa yang Quran bimbingkan. Maka kita bertanya, ya Allah, tunjukkan kepada kami seperti apa tujuan hidup yang benar itu. Maka setidaknya hadirin, ada dua hal pokok dalam Al-Quran yang sangat ditekankan kepada setiap manusia, terlebih insan beriman, agar betul-betul menjaga dua pokok ini, karena inilah akar dari semua tujuan berkehidupan kita. Tidak diciptakan manusia kecuali untuk mewujudkan dua tujuan pokok ini. Pertama, Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat yang ke-56, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali untuk menjadikan semua aktivitasnya, kegiatan hidupnya sebagai ibadah, sebagai penghambaan kepadaku. Jadi yang pertama hadirin, ternyata hadirnya kita ke dunia ini, diciptakannya kita sampai berkehidupan di detik ini, tujuan pokoknya pertama untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara sekian status yang melekat pada kita sampai malam ini, begawankah, cendekiawankah, arsitek